saya hampir selalu akan mulai topik seperti ini tentang AI dengan kalimat yang sama. AI is dangerous. Tidak hanya itu, itu bahaya. Itu scary, menakutkan. AI tidak hanya scary, tapi sangat menakutkan. Mengerti? Setuju, percaya. Ini sesuatu titik mulai yang penting. AI tidak hanya baik-baik dan harapan masa depan, tetapi itu sangat harus menakutkan. Itu sangat bahaya. Mengapa? Dua alasan. Yang pertama, api. Waktu pertama, api bisa menghancurkan satu rumah, satu desa. Listrik, konslet, bakar, listrik dipakai untuk baik atau tidak baik. Komputer, internet, mobil. Mobil dipakai sebagai bom meledak, teroris, tabrak. Harus pakai SIM, izin untuk tahu bagaimana memakai mobil sebelum anak umur 5 pakai, tak mungkin. Teknologi apapun itu bisa bahaya. Teknologi apapun kalau salah menggunakannya dan tidak mengerti dampaknya, maaf, akan menakutkan saya. Dan kalau anak saya sedang belajar setir, hanya satu tempat yang aman, di dalam rumah. Tidak di tengah jalan. Right? Nah, tapi alasan pertama, mengapa AI menakutkan? AI sesuatu yang betul harus hati-hati dan belajar untuk baik. Ada karena technology changes things. Semua teknologi akan mengubah segala sesuatu. Dan teknologi dulu, printing press. Wah, memutar balik seluruh dunia. Gutenberg, bahaya. Atau itu jadi titik mulai untuk hampir bilang zaman yang baru. Internet, device dalam tangan Anda. Gadget for good, gadget for God, atau hanya untuk diri sendiri. What you use technology for, untuk apa teknologi dipakai, luar biasa penting. Itu alasan sebelum saya ngomong tentang AI dan Bible, saya mau mulai dari titik ini. AI, dampaknya akan apa? So, itu alasan pertama. Yang kedua itu sangat jelas. Mau tidak mau, AI sudah ada. Itu tidak hanya ada, itu akan ada terus. You akan mati di dalam dunia ever AI. Tidak lahir dalam dunia itu, tetapi sekarang itu adalah masa depan. AI is here, itu yang pertama. Kedua, itu akan ada terus-menerus. Mau tidak mau, lebih lagi sedang berkembang exponential. Berarti setiap 6 bulan, 2 kali lebih pintar. Apa terjadi dalam 2, 3, 5, 10 tahun? Waktu you lulus, AI sudah seperti apa? Tapi saya jamin AI masih ada. You tidak ada pun, AI sudah sampai tingkat-tingkat apa? Api masih ada, listrik masih ada, tapi AI lebih lagi. Tapi poin nomor 3 itu yang paling penting. AI akan mengubah segala-galanya. Itu mengubah cara anak belajar. Itu mengubah apa yang you dapat di HP. Itu mengubah cara interaksi dan conversation. Ada alasan itu nama conversational chatbot. Tapi secara paling sederhana, AI will change everything. How you learn. Bagaimana medis. Seluruh dunia medis sedang berubah. Dengan cepat dan akan lebih lagi. Bagaimana mengatur hidup dan segala aspek. Dan ini tidak topik utama. Tapi ini satu prakata. AI is here to stay, will change everything. Harus belajar bagaimana deal with it. Oke, 40 plus tahun yang lalu, saya lulus dari CIT. Yang benarnya bukan yang lokal. Tapi ada California Institute of Technology. Dan ada lain dengan huruf M di depan yang ada kata yang peduli MIT. Itu just satu saingan. Ya. Tapi harus bisa lebih mengerti. Apa CIT? Well, ini Calvin Institute, tetapi CIT itu betul the temples of science. Saya tidak hanya dididik di dalam kuil ilmu, tapi saya dilatih untuk jadi a high priest of the temples of science. Untuk saya bisa orang yang memimpin masa depan untuk dunia ilmu sebagai satu imam. Dan kalau lihat ada sistem kepercayaan, sistem pengertian, dan ada berapa banyak di belakang the scientific worldview. Tapi sebagai orang Kristen, dan waktu jadi Kristen, saya disadarkan, semua yang jadi latar belakang saya akan dipakai untuk diri, untuk untung, atau untuk Tuhan. Dan so saya bisa bilang, the temples of science and the world of science, and AI lahir daripada itu. Saya actually, waktu di universitas, 50 tahun yang lalu sedang main dengan yang jadi pra-AI. Dan yang fondasi dasar daripada AI. Dengan Sabda tahun 2003 sudah sedang main AI untuk berapa banyak project dan tugas. So AI bukan sesuatu yang baru. Itu hanya conversation, GPT dan seterusnya. Tetapi saya
dari dunia, tidak hanya sains, tapi dunia yang melahirkan AI. Sebagai salah satu imam daripada dunia itu, kalau mau bilang, high priest from the temples of science. Tapi Tuhan bisa membalik untuk apapun yang bisa dipakai untuk tangannya. Oke, berikut. Ada orang yang tidak hanya khawatir tentang AI, tetapi pernah bilang ke saya, AI adalah 666. So, saya sudah studi ini, studi secara Alkitabiah, saya sudah lihat dan saya sekarang percaya AI adalah 666. Dan saya punya bukti, dan kami akan lihat itu, bukti. AI adalah 666. Kalau lihat, 6 dibagi 6 adalah 1. Setuju? Huruf pertama adalah A. And 6 kalau dibalik jadi 9. Huruf 9 adalah AI. Ini bukti. AI 666 adalah AI. Sedikit lucu, tetapi itu bisa menyentuh ketakutan sebagian dari dunia Kristen. Dan ada pendeta yang saya dengar dari mimbar yang deklarasi seperti itu. Ini buktinya, mereka senang. Tapi lebih serius. Tidak semua pola, tidak semua parameter, tidak semua hal yang dikaitkan adalah kebenaran, lebih lagi kebenaran dari Tuhan. Harus pakai hikmat. Tidak hanya AI yang bisa halusinasi, tetapi ini buktinya. Saya sudah presentasi. Saya bisa halusinasi. Saya bisa bikin hal yang benar atau tidak. Tidak hanya AI yang punya bermasalah dengan kebenaran, dengan informasi dan cara memakainya. Dari sebelum Yesus, sudah ada yang sesat, sudah ada yang heretik, sudah ada yang blasphemy, sudah ada orang yang salah menggunakan daripada firman sampai seluruh dunia Kristen. Tapi dengan bukti ini saya akan sekarang kepada topik utama yang bukan 666. Alright.